Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sudah siap belajar kan? Kali ini kita akan mempelajari drama. KD-nya adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Drama merupakan genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Drama memiliki unsur-unsur, diantaranya unsur alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Kemudian unsur berikutnya adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Jenis tokoh berdasarkan perannya, antara lain ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita. Berikut ini ada contoh cuplikan film yang bisa memberikan kita gambaran mengenai tokoh utama dan tokoh pembantu. Lelaki ini adalah pemeran utama atau tokoh utama dari film ini. Dia adalah Tobey Maguire yang berperan sebagai Peter Parker. Dan mereka ini adalah yang disebut sebagai peran pembantu, di mana mereka dilibatkan untuk mendukung jalannya cerita. Jenis tokoh selanjutnya yaitu berdasarkan perwatakannya. Di antaranya ada tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh di awal cerita digambarkan antagonis atau jahat, dan di akhir cerita berubah menjadi tokoh protagonis atau baik. Selanjutnya ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Selanjutnya, tokoh statis. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam satu drama. Selanjutnya, tokoh statis serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Contohnya, sang raja berubah menjadi rakyat untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Berikut adalah cuplikan film yang bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai tokoh yang mengalami perubahan watak. Maleficent adalah seorang peri bersayap besar berhati baik. Namun karena ketidakadilan, dia berubah menjadi jahat dan mengutuk Aurora. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyesali perbuatan itu.
Maleficent sempat dibingungkan bagaimana caranya untuk melepaskan kutukan itu. Don't be afraid. I am not afraid. Then come out. Dan di akhir cerita, walaupun pada akhirnya kutukan itu terjadi, namun dengan kasih sayang Maleficent yang tulus kepada Aurora, hal tersebut membuat kutukan menjadi sirna. Unsur drama berikutnya yaitu dialog. Dialog dibagi menjadi 3 elemen yang tidak boleh dilupakan, yaitu tokoh, wewancang, dan kramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Pengertian wewancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Dan yang ketiga adalah kramagung, yaitu petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Unsur selanjutnya yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Unsur terakhir di dalam drama yaitu bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Berikut ini terdapat contoh drama. Selamat menyaksikan. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Woi, Midan datang. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, Ibu kemarin memberi tugas. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Agra, kamu sudah membuat pantun belum? Sudah dong, Bu. Coba kamu bacakan untuk teman-temanmu. Ya. Jangan cengengesan, cepat. Baik, Bu Guru. Jalan-jalan ke hutan melihat salak, ada pula pohon-pohon tua, ayam jantan terbahak-bahak, lihat inka giginya tua. Oh no!
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.